سبيل الدموع سبيل مريح. Ya Allah Ta'ala qala berkata Al-Abbas, qultu aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni ajarilah aku syai'an sesuatu, doa, asaluhu yang aku meminta dengan doa itu Allah Ta'ala. Qala berkata, qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mintalah kalian semua Allah kepada Allah al-afiyata, keselamatan. Pamakastu maka aku diam ayaman beberapa hari. Kemaji itu kemudian aku datang lagi. Fakultu maka aku berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hai Rasulullah SAW, alimni ajarilah aku syai'an sesuatu doa, as'aluhu yang aku meminta dengan doa itu Allah kepada Allah Ta'ala. Qala maka baginda Nabi bersabda kepada aku, ya Abbas, wahai Abbas, ya Am, wahai paman, wa ya Amma Rasulillah, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mintalah kalian semua Allah kepada Allah al-afiyata, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan juga di akhirat. Di doa yang paling penting itu doa afiyah. Yang diajarkan oleh pada guru-guru kita ya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Itu afiyah ini Masya Allah penting. Afiyah di dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Udah selesai. Selamat dunia itu enggak apa-apa. Selamat dunia itu orang itu hidup tanpa maksiat, namanya selamat. Orang hidup itu tidak banyak musibah, itu juga selamat. Ataupun ada musibah, dia tetap selamat. Selamat itu pokoknya beruntung. Mereka minta itu afiyah, minta keselamatan. Ada musibah selamat, panas selamat, dingin selamat, di dunia selamat, di akhirat selamat, kubur selamat, di mahsyar selamat juga, mizan selamat lagi, sampai ke surganya Allah Darussalam, yaitu kampung keselamatan. Insyaallah ini dijaga, ini doa minta selamat ini. Kalau orang itu lagi nggak selamat, waduh, Masya Allah, hidup itu jadi bingung. Namanya orang nggak selamat itu, menentukan jalan hidup saja bingung. Hari ini jadi santri, niatnya pengen jadi santri itu nggak selamat, tahu-tahu hilang. Udahlah, saya tak pengen dodol asongan saja. Pulang akhirnya dodolan asongan itu dekat bis ini, aqua. Gak selamat, bingung lagi, termuter. Saya santri lebih enak, ternyata balik lagi jadi santri. Nah, masuk di pondok beberapa tahun, itu setahun 2 tahun nggak kerasan lagi. Namanya niatnya itu nggak pernah selamat, bingung. Nah ini kalau sampai mati bagaimana? Kadang-kadang sregep ke masjid, kadang-kadang tidak sregep ke masjid. Nah, kadang-kadang jadi orang dakwah, kadang-kadang hilang lagi dari masjid. Ini gimana ini? Ini namanya enggak selamat amalannya. Jadi enggak istiqomah. Allah, maka minta selamat lurus begitu, enak. Kadang itu kan selamat itu enak. Di mana saja orang yang selamat itu enak. Di atas ya selamat, di bawah juga selamat. Dijadikan apapun selamat. Bagian nata sandal pun juga seneng saja, itu selamat. Wa an Syahr bin Hausab bin Syahr bin Haisab qala berkata Syahr, qultu aku berkata li Ummi Salamah kepada Ummu Salamah,
radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya ummul mukminin wahai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu istri baginda Nabi SAW. Maka apakah karena dulu aksaru du'a Rasulillah, kebanyakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana indaki, dikala adanya beliau di sisimu. Qalat, berkata Ummu Salamah, karena baginda Nabi itu kan punya giliran, hari ini di istri ini, hari ini di istri ini. Jadi ketika di sisimu, itu doanya apa kebanyakan? Qalat, berkata Ummul Mukminin Ummu Salamah, karena adalah aksaru du'aihi, kebanyakan doanya baginda Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, atas agamamu. Nah inilah, ini namanya ketetapan hati. Mondok ya kencang, mondok sampai selesai, tetapan hati. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini siap, hari ini enggak siap. Orang itu kan kondisi hatinya berubah-ubah. Tahu-tahu bangun tidur semangat, ambil Quran, langsung tahajud, ya. Langsung tahajud 1 juz, terus Quran, wiridan, istighosah, sholat subuh, ayat kursi, melek semuanya, gitu. Nah, pagi-pagi, besoknya males aja, gitu. Hati jadi nggak semangat. Allah muqallibul qulub, membolak-balikkan hati, berubah-ubah manusia ini. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak semangat, kadang-kadang giat, kadang-kadang malas, kadang-kadang itu sahi. Dia ini seneng derma. Seneng apa? Sahi itu kebalikannya bakhil. Apa kebalikannya bakhil? Nah, kadang-kadang itu hari itu dermawan, semua dikasih. Kadang-kadang bakhil, dikit pun enggak dikasih orang itu. Berubah-ubah, sifat juga berubah. Kadang-kadang penyayang, kadang-kadang pemarah, keras hati. Nah, makanya itulah baginda Nabi ini, doa ini biar istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Atas agama ini bagaimana? Ya iman, imannya tetap, tidak berubah, istiqamah, malah tambah-tambah. Akhlaknya tetap stabil, tidak berubah. Sifat-sifat baiknya terus bertambah, sifat-sifat buruknya mulai hilang. Ini namanya agama. Rawahu meriwayatkan hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa Nabi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Darda, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah min doa Daud, di antaranya doanya Nabi Daud alaihi salam, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu, hubbaka, bisa mencintaimu dan engkau mencintaiku. Asli hubbak artinya yaitu hubbi ilaika atau hubbuka ilai. Nah, ini dibalik-balik boleh artinya hubbaka itu. As'aluka, aku minta kepada engkau. Jadi satu kata tapi bermakna banyak kata. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, hubbaka, dapat mencintaimu, sehingga seneng aku kepada engkau, saking senengnya pengennya khidmat saja kepada engkau. Nah, itulah. Atau hubbaka bermakna cinta, engkau cinta kepada aku. Bila mana Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka matanya, telinganya, tangannya, kakinya, seluruh anggota badannya itu dibimbing oleh Allah hanya pengen taat aja. Ya kan? Nah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kalau sudah disenangi Allah, tambah lagi. Wala in sa'alani 'abdi la'udiyannah wala in ista'adani la'uidannah. Doa-doa jadi makbul. Jadi makbul. Makanya ini dua-duanya, minta bisa senang kepada, cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Wa hubbaman, dan mencintai orang, yuhibbuka, yang mencintaimu. Karena mencintai
orang yang mencintai Allah ini menguntungkan, mencintai wali-wali Allah namanya. Sebaliknya kalau orang itu sampai menyakiti wali Allah, ini berbahaya. Ini akan membuat murka Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti satu dari waliku, maka aku umumkan aku perang sama dia. Gitu. Maka berbahaya. Minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai-sampai aku ini benci kepada walimu ya Allah. Jadikanlah hatiku selalu cinta kepada wali-walimu. Aku minta kepada Engkau ya Allah, hatiku ini bisa mencintai orang yang mencintaimu atau orang yang Engkau cintai ya Allah. Nah ini penting nih. Makanya Nabi Musa dikala kaumnya ini sudah mengamalkan agama, terus mengadu kepada beliau. Udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami ini terus disakiti oleh Fir'aun. Sebelum engkau datang, kami disakiti Fir'aun. Setelah engkau datang dan engkau perintahkan supaya kami amal agama, kok ya tetap disakiti aja. Oh beda. Beda. Kalau kamu sudah amal agama, kamu sudah cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, kok musuh-musuhmu menyakiti kamu? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Nah, lah kalau musuhmu masih menyakitimu padahal kamu sudah dicintai oleh Allah, artinya musuhmu akan dihancurkan oleh Allah. Gitu loh, paham tak? Ini penting doa ini. Ini kelihatannya sederhana doa ini, tapi masya Allah mengumpulkan segala macam faidah. Wala amala dan cinta amal, alladzi ya'mal yuballighuni yang menyampaikan diriku hubbaka dapat engkau cintai atau dapat mencintaimu. Ya Allah, cintakanlah hati kepada amalan yang menjadikan aku engkau cintai. Jika cinta salat, cinta salat. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib. Wangi-wangian. Wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Baginda Nabi itu senang wangi-wangian. Senang wangi-wangian. Karena wangi-wangian ini adalah perkara yang dicintai oleh para malaikat, orang-orang yang soleh. Malaikat ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wangi-wangian ini disenangi sama Allah. Makanya senang wangi-wangian. Kemudian senang para wanita, menyayangi para wanita. Lah kenapa? Artinya baginda Nabi dia senang kepada orang yang lemah, cinta kepada orang yang lemah. Bukan mumpung orang lemah gebuki aja, enggak. Jadi sama orang lemah itu senangannya membela. Atib wan nisa. Baginda senang cinta kepada para wanita karena wanita ini orang lemah, harus dicintai. Nah, kalau orang cinta kepada orang yang lemah, membela orang yang lemah, menjaga karena wanita ini lemah. Akalnya lemah, fisiknya lemah, agama lemah, maka harus dijaga, dirawat sehingga menjadi didukung supaya menjadi orang-orang yang hebat. Dengan itu mendatangkan cintanya Allah kepada beliau juga. Kemudian cinta amal berupa salat, ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah dan telah dijadikan pembahagia hatiku di dalam sholat. Penyejuk mataku ini maksudnya itu ya pembahagia hatiku di dalam sholat. Senangannya Nabi itu sholat. Bahagia kalau sudah sholat. Nah inilah amalan yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah. Nah doa juga. Allahumma ya Allah is'al jadikanlah hubbaka cinta kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ij'al jadikanlah hubbaka cinta kepadamu, maksudnya aku cintaku kepadamu, ahabba ilayya lebih aku cintai min nafsi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Artinya apa? Diri mau capek, diri mau luka itu demi untuk mencintai Allah ini biasa aja begitu. Seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan lau qatta'tani fil hubbi irba
lama malal fuadu ila siwaka. Bila engkau hancur-hancurkan, engkau potong-potong tubuhku ini karena cinta kepadamu ya Allah, maka hatiku selama-lamanya tidak akan berpaling meninggalkanmu. Begitu. Ini jadikanlah ya Allah cinta kepadamu ini sampai melebihi cintaku kepada diriku sendiri, melebihi cinta wa ahli, dan melebihi cintaku kepada keluargaku atau istriku. Ahli bimana istri, bimana keluarga juga boleh. Wa minal ma'il barid, dan melebihi cintaku kepada air dingin. Terus air dingin, Masya Allah, kamu belum tahu ya, kalau lagi panas-panasnya, haus-hausnya, demi untuk mendapatkan air dingin, kamu bisa menjual anak, ini masalahnya. Ini air dingin ini penting. Di dalam kondisi haus tidak ada air, karena manusia, artinya manusia sangat-sangat membutuhkan air. Tapi cinta kepada Allah, jadikanlah cintaku kepadamu ya Allah lebih aku cintai daripada air dingin. Rawahu mereka hadis At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa ana Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Anas, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alidzu, tetapkanlah doa-doa kalian. Alidzu, tetapkanlah doa kalian, selalulah masukkan di dalam doa kalian biyadal jalal wal ikram, dengan menyebut ya dal jalali wal ikram, doa-doa itu. Ya dal jalali, wahai zat yang maha agung, wal ikrami, dan maha mulia. Ikram mulia dan loma, dermawan juga. Engkau adalah maha mulia, engkau adalah maha dermawan, engkau adalah maha murah ya Allah. Kabulkanlah doaku ini. Engkau maha agung, orang yang agung itu ringan saja untuk mengabulkan doa. Engkau adalah maha mulia, maha lomo, maha dermawan. Orang yang dermawan ya ringan saja ngasih mengabulkan doa. Maksudnya ini penting ini. Itu kata-kata Jalal Ikram. Ini kunci kemakbulan doa. Jangan sampai dilupakan itu kalau doa-doa. Selalu akhirnya. Rawahu hadis At-Tirmidzi wa rawahu An-Nasa'i min riwayati Rabi'ah bin Amir As-Sahabi, dari riwayat Rabi'ah bin Amir As-Sahabi, qala berkata Al-Hakim, hadisun sahihul isnad. Ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Alidzu, maknanya alidzu bi kasril lam dan kasrahnya lam, wa tasydididz dha dan tasydidz dha al-mu'jamati, yang dititik maknahu alzimu atau ilzamu, tetapkanlah hadhihi da'wah, doa ini, yaitu al-jalal ikram, wa aksiru, dan perbanyaklah minha dari ya dal jalali wal ikram. Wa ana Abi Umamah. Sudah sampai sini aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.